Baik, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini saya akan membahas salah satu karya sastra Melayu klasik yang termasuk dalam karya sastra Pujangga Lama di era tahun 1920-an, yakni adalah syair Bidasari. Syair Bidasari ini sangat serat sekali dengan nilai moral, simbolik, dan identitas budaya. Dan syair Bidasari sendiri secara struktural disusun dalam bentuk syair 4 baris dengan rima A, 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 A. Pola yang jadi ciri khas Pujangga Lama di era klasik, dan pola ini juga bukan sekedar estetika semata, tetapi juga jadi gambaran bagaimana masyarakat masa itu menghargai keteraturan dan keharmonisan dalam berbahasa maupun dalam berpikir. Syair Bidasari bermula dari kisah di mana riwayat seorang raja di negeri Kembayat yang sangat gagah, makmur, dan hidup tanpa kesusahan. Nah, dari bait-bait awal kita bisa diperkenalkan pada suasana kerajaan, teman-teman. Dan di situ terciptalah lahirnya seorang putri dari permaisuri, yang nantinya kisahnya itu akan berkembang menjadi cerita tentang kesetiaan, ujian batin, dan menceritakan tentang keteguhan hati seorang permaisuri, teman-teman. Syair Bidasari ini, teman-teman, sangat penuh dengan kiasan dan penuh dengan kata-kata yang simbolik. Mungkin misalnya sebutan Raja Bestari. Sebutan Raja Bestari itu bukan soal status sosial atau kelas sosial saja, tetapi melambangkan kebijaksanaan dan kemurnian hati. Dan bahasa syair dalam syair Bidasari itu merupakan bahasa syair yang sangat lama, dan syair lama itu memang bertingkat, polanya bertingkat. Ada arti literal, ada juga lapisan makna, di mana makna yang lebih halus dan makna yang lebih luas. Nah, itulah kenapa karya sastra klasik sangat selalu relevan untuk kita baca kembali di era-era kapanpun. Dan tentu syair Bidasari ini sedang menggambarkan hubungan antara raja dan rakyat, lalu menghubungkan dengan keluarga kerajaan dan persoalan moralitas. Di balik itu ada pesan tentang kesetiaan, kejujuran, dan penghormatan terhadap amanah. Dan tentu nilai-nilai ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat tradisional yang selalu mengutamakan kebajikan dan kehormatan. Jadi, kalau teman-teman mungkin mulai tertarik dengan karya sastra Pujangga Lama di era-era klasik Melayu, mungkin teman-teman bisa membaca syair Bidasari, karena syair Bidasari itu bagi saya adalah pintu masuk yang bagus, karena syair Bidasari memiliki kata-kata yang sangat indah, mengandung moral dan nilai-nilai budaya yang perlu kita lestarikan. Yang saya ketahui, Bidasari ini tumbuh sebagai gadis yang sangat cantik dan memiliki hati yang baik. Nah, justru karena itulah muncul konflik di mana kecantikannya, keindahannya secara visual dan fisik itu membuat sang permaisuri dipenuhi iri dan dengki. Nah, menurut saya bagian ini adalah paling manusiawi di kehidupan kita, bahwa kekuasaan seringkali rapuh di depan hadapan rasa kecemburuan, teman-teman. Pada bagian akhir, intinya Bidasari ini mendapat tempat di keluarga kerajaan, sementara kejahatan sang ratu mulai terbongkar, teman-teman. Dari sini saya menangkap pesan bahwa kedengkian itu selalu menghancurkan pemiliknya, teman-teman. Sementara hati yang tulus itu justru membawa keselamatan untuk kita. Dan secara keseluruhan, ini menurut saya ya,
syair Bidasari ini bukan hanya tentang seorang gadis, tetapi tentang refleksi tentang kekuasaan, refleksi tentang kerentanan, refleksi tentang kemenangan dalam hal kebaikan, teman-teman.